ide besar dari Scandinavian Coffee Preferences pada waktu itu adalah bisa mempreserve apa yang ada di originnya. Halo, namaku Jundi Abdul, aku founder dari Jaya Roasters, company yang berfokus di supply biji kopi, mulai dari sourcing, roasting, hingga training. Backgroundku sendiri, aku sekolah di engineering, dan mungkin hal itu yang bisa mempertemukanku dengan kopi sampai sekarang. Karena kecintaanku terhadap kopi dan engineering itu sendiri. Mungkin di tahun 2015 itu adalah waktu pertamaku ketemu sama kopi ya, khususnya kopi-kopi yang udah bisa berbicara soal single origin atau kopi ini datangnya dari daerah mana sih gitu. Tapi pada saat itu memang scene kopi di Indonesia masih cukup belum bisa memuaskan rasa penasaran gue ya. Waktu itu aku ingat banget 2015 itu adalah waktu pertama kalinya aku nyobain kopi geisha. Nah di situ aku mulai menyadari atau semakin menyadari kalau kopi itu ternyata nggak cuman pahit aja rasanya gitu. Walaupun memang sebelum-sebelumnya kita mengenal kopi itu rasanya pahit. Terus sekitar 1 tahun setelahnya preferensiku ini sangat di-influence oleh Scandinavian roasting style ya. Pada saat itu kita tahu ada Tim Wendelboe, terus ada La Cabra, ada juga Coffee Collective, yang mana mereka bisa menghadirkan kopi dengan karakter origin atau karakter daerah tanam yang sangat kuat, yang benar-benar bisa dibedakan dengan daerah yang lainnya. Itu mungkin pada saat itu berdasarkan dari kekritisan itu, aku mencoba untuk pengen menghadirkan nuansa yang baru di industri kopi Indonesia ya. Seiring berjalannya ya, ternyata untuk bisa crafting kopi-kopi dengan style Skandinavian ternyata tidak cukup hanya dengan teknik roasting saja. Namun ide besar dari Scandinavian Coffee Preferences pada waktu itu adalah bisa mempreserve apa yang ada di originnya. Dan artinya teknik roasting saja tidak cukup. Kopi yang akan di roasting secara light roast membutuhkan bahan baku atau green bean yang berkualitas. Karena ketika green bean-nya tidak berkualitas atau green bean-nya asal-asalan, nanti yang akan dipertahankan di sana hanyalah kualitas yang biasa-biasa aja gitu. Itulah kenapa pada zaman dulu banyak sekali kopi itu di roasting secara gelap, karena justru praktek-praktek tersebut telah yang ingin menyembunyikan ketidaksempurnaan dari bahan baku atau green bean itu sendiri. Kalau ide awal dari Jaya Roaster sendiri, aku membangun bisnis ini dari nol ya, dari nol, dan kita mulainya dengan modal yang seminimal mungkin. Pada saat itu yang bisa dilakukan adalah dengan cara menyewa mesin. Jadi kita emang di awal membuka Jaya Roaster ini, kami tidak memiliki fasilitas produksi sendiri, yang artinya mengharuskan kami untuk menyewa atau meminjam alat produksi dari rekanan kami gitu. Jaya Roaster sendiri baru punya tempat official setelah berjualan secara online itu di tahun 2020. Dan memang karena aku ngelihat Jaya Roasters ini adalah seperti anakku sendiri, Jaya Roasters ini aku dirikan di sebelah tempat aku tinggal itu sendiri. Untuk nama Jaya sendiri diambil dari bahasa Indonesia ejaan lama yang sedikit digabungkan sama ejaan yang baru. Secara filosofis kita pengen menghadirkan nama yang timeless tapi juga bisa merespon perkembangan zaman juga. Lalu untuk artinya sendiri, Jaya itu artinya kemenangan, dan kalau nama lengkap dari brand kita itu adalah DJIA Roasters.
Nah, itu juga kenapa namanya Jaya Roasters, karena dari awal kita emang berfokus ke roastery, yang mana cakupannya adalah di sourcing sama sekaligus membuat kopi itu siap untuk diseduh gitu. Kenapa nggak roastery? Karena kita mengacu pada bahasa Inggris yang di Australia, ya kebanyakan di sana menggunakan akhiran S yang berarti jamak. Dan kenapa saya mempercayai roasters itu menjadi suatu kata yang memiliki arti plural? Karena kegiatan merosting kopi adalah kegiatan yang terus-menerus dilakukan tanpa henti secara rutinitas, yang akhirnya dari situ juga akan membentuk kualitasnya sendiri gitu. Jaya Roasters hadir untuk menjadi solusi mulai dari pelaku bisnis, homebrewers, coffee lovers, hingga casual drinkers. Solusi yang dimaksudkan dalam kacamata bisnis adalah kopi-kopi yang memiliki kualitas sesuai dengan harganya, atau bisa kita sebut sebagai produk-produk yang memiliki fair price. Selain itu, Jaya Roasters juga ingin memberikan solusi bagi para homebrewers dengan cara memberikan produk-produk yang memiliki tasting notes sesuai dengan apa yang diinginkan para peminumnya. Selain itu, buat para casual drinkers atau teman-teman yang nggak begitu sering ngopi, kita pengen memberikan pengalaman kopi yang sedikit tapi berkesan dengan kopi-kopi yang sangat easy to drink dan bisa dimengerti oleh semuanya. Caraku mempelajari kopi secara lebih dalam, mostly dengan cara banyak membaca ya. Dan backgroundku di engineering membantuku untuk lebih cepat dalam belajar, khususnya roasting ya. Karena banyak hal yang ada di pembelajaranku yang sebelumnya itu ditemukan di dunia kopi itu sendiri. Lalu selain itu, tentu ketika kita berbicara soal science ya, cara paling efektif untuk belajar adalah dengan melakukan riset itu sendiri gitu. Dan risetnya itu kapan ya? Ketika kita melakukan roasting itu gitu. Karena di dalam roasting banyak hal yang bisa kita record datanya ya, mulai dari perubahan temperaturnya, physical changesnya, mulai dari warna, habis itu juga ada aroma, dan juga kita bisa ngelihat physical properties yang lain post roastnya ya, mulai dari susutnya berapa, dan data-data itu yang bisa digunakan untuk belajar gitu. Cara Jaya Roasters untuk bisa survive dan bertahan di memasuki tahun ke-8 ini simply karena mungkin aku memang berangkat dan membangun Jaya Roasters ini karena memang ya aku sangat mencintai kopi ya. Itu mungkin salah satu alasannya. Tapi itu kan kita berbicara soal konsep ya, tapi bagaimana secara praktikal kita bisa mempertahankan bisnis ini adalah dengan cara selalu melakukan pengembangan, baik itu secara mikro ataupun makro, tapi yang jelas secara menerus atau continuously improvement. Dan aku rasa nature bisnis haruslah seperti itu ya. Jadi kita nggak bisa selalu berhenti di di SOP tertentu. Kita harus bisa melihat adanya perubahan yang terjadi ketika kita berbicara soal kopi susu gula aren bahkan ya. Ternyata gula arennya bisa intensitas manisnya berubah gitu. Nah, hal-hal kayak gitu yang menurutku jadi sangat seru di dunia kopi ya. Karena kita bisa terus-menerus untuk melakukan riset dan melakukan pengembangan itu sendiri. Jadi selama kita punya critical thinking yang kuat, kita bisa terus-menerus untuk mempertahankan bisnis kita sendiri. Nggak cuma dari bisnis kopi bahkan ya, tapi apapun itu bisnisnya, bisnis akan selalu demands atau membutuhkan dari improvement. Produk-produk yang dijual di Jaya Roasters sendiri mencakup filter coffee, espresso, atau instant coffee juga ada. Kita juga jual merchandise dan jual beberapa alat-alat kopi juga. Nah, yang pertama filter coffee ya. Nah, filter coffee ini karena pilihan kita ada banyak banget ya. Mulai dari originnya dari mana, prosesnya apa, testing notes-nya apa, itu sangat banyak sekali. Nah, buat bisa menyederhanakan pilihan yang banyak tersebut, kita coba buat mengkategorikan produk-produk kita itu jadi beberapa nuansa lah, kita sebut sebagai nuansa ya. Nah, kita bagi nuansa itu jadi 3. Yang pertama ada kopi-kopi yang punya kesan manis,
Terus yang kedua adalah kopi-kopi yang punya kesan elegan dan smooth. Dan yang terakhir adalah kopi-kopi yang punya kesan yang intens. Itu yang pertama buat filter coffee. Nah, yang kedua kita juga jualan espresso. Yang pertama adalah classic coffee. Nah, ini adalah kopi-kopi yang kita kategorikan karena memiliki karakter-karakter rasa yang tebal, habis itu punya karakter coklat dan karamel. Ini biasanya kopi-kopi yang cocok buat dicampur sama pemanis, flavoring. Nah, yang kedua adalah specialty espresso. Ini adalah kategori di mana kopi-kopi yang disajikan di dalamnya memiliki karakter-karakter yang kuat secara flavor, acidity, dan juga tekstur. Kita juga punya kopi lain di luar kopi itu, yaitu kopi-kopi eksotik. Nah, ini adalah kategori atau segmen market yang baru. Kita baru menyediakan kopi-kopi ini seenggaknya 2 tahun yang lalu. Nah, kopi ini biasanya adalah kopi-kopi pilihan yang kopinya itu biasanya punya spek pernah menjuarai kompetisi, suatu kompetisi, atau pernah menjuarai lelang juga gitu. Jadi biasanya kopi-kopi ini kita datengin dari Kolombia, dari Panama, Costa Rica, atau negara-negara penghasil kopi lainnya gitu. Nah, yang membedakan kopi-kopi eksotik ini dan kopi-kopi yang lainnya adalah kopi ini sangat-sangat menonjolkan kualitas dari tekstur kopi itu sendiri gitu. Kopi-kopi eksotik ini nggak cuman rasa yang mewah, tapi dilengkapi juga dengan tekstur yang sangat-sangat smooth dan lembut. Terus, nah selain kita juga jual biji kopi, kami juga menyediakan kopi yang bisa diminum di Jaya Roasters di tempat kita. Mulai dari kopi susu, terus kopi hitam, filter coffee, dan semua tadi yang disebutkan bisa dicobain di sini. Oke, kalau harga, nah ini yang menarik nih di Jaya Roasters. Mungkin beberapa orang berpikir kayaknya harganya mahal tuh kopi eksotik ya. Enggak juga, karena kita jualan kopi di sini mulai dari harga 15.000 untuk kopi-kopi reguler. Jadi kayak kopi-kopi Indonesia, harganya lebih murah dibandingkan dengan kopi-kopi yang eksotik tadi. Kita mulai jualan kopi dari harga 15.000 per cangkir sampai 180.000 per cangkirnya gitu. Dan kenapa harganya bisa sejauh itu? Karena memang secara bahan baku harganya, bahan bakunya ratusan ribu, yang satunya bisa sampai puluhan juta tuh. Itu kenapa harganya bisa jauh banget. Cuman bukan berarti kopi yang 15.000 itu tuh secara kualitasnya jelek, juga bukan begitu gitu. Simply harga yang mahal juga selain karena kualitasnya tinggi, harga itu dibentuk karena supply-nya sangat sedikit. Jadi kopi-kopi yang mahal itu tuh terjadi karena kopi ini ketersediaannya tuh sangat-sangat sedikit. Jadi harganya otomatis menjadi tinggi gitu. Halo, aku Iqbal, Quality Control di Jaya Roasters. Sebagai Quality Control di Jaya Roaster, saya yang bertanggung jawab untuk menentukan flavor untuk filter coffee maupun espresso. Saat melakukan Quality Control juga, saya melakukan 2 tahapan. Yang pertama, cupping atau dengan metode tubruk. Yang kedua, dengan cara melakukan seduh filter atau menggunakan metode manual brew untuk filter coffee. Sedangkan untuk yang espresso biasanya kita menggunakan 2 tahapan juga. Yang pertama cupping dengan metode tubruk, yang kedua sebagai finish biasanya kita melakukan pulling shot atau dial in espresso menggunakan mesin. Yang selanjutnya untuk proses di mana kita melakukan research and development produk, kita biasanya menggunakan tahapan papan quality control. Ada 3 tahapan dan kita biasanya menggunakan warna untuk memudahkan kita dalam melakukan quality control tersebut. Ada warna merah, kuning, dan hijau. Nah, yang warna merah ini biasanya ditandai dengan kopi ini fresh roast atau 1 hari setelah di roasting. Yang kedua warna kuning ditandai dengan kopi ini setelah melewati masa resting selama 5 hari. Yang ketiga adalah warna hijau. Biasanya kopi ini telah melewati masa resting selama 7 hari. Di lain kita melakukan quality control dengan cara cupping, kita juga mengidentifikasi flavor notes dengan cara filter coffee atau diseduh secara manual filter coffee. Nah, ini untuk mempertegas bahwasannya definisi dari flavor yang keluar saat cupping kita pertegas dengan cara filter coffee. Karena memang pada dasarnya customer melakukan penseduhan itu finish di filter coffee. Untuk selanjutnya, ranah flavor atau rasa, saya dituntut untuk bisa menjelaskan 4 tahapan. Yang pertama, menjelaskan karakter yang paling dominan atau karakter yang paling menonjol dari kopi tersebut. Yang kedua, menjelaskan acidity atau tingkat keasaman. Dari tingkat keasaman ini nanti kita turunkan
dari karakter malic acid, citrusi, atau mungkin bisa tartaric acid dan lain sebagainya. Yang ketiga, aku harus bisa mendeskripsikan bahwa bagaimana body atau sensasi kopi ini saat diminum. Bisa juicy, silky, creamy, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat ini kita harus bisa mendeskripsikan bahwasanya kopi ini memiliki aftertaste yang panjang, medium, atau short. Nah, aftertaste ini bisa didefinisikan dengan karakter-karakter kopi yang ada. Misalkan aftertaste fruity, aftertaste sweet, atau bahkan aftertaste yang memiliki karakter floral atau wangi bunga gitu. Karena kita sudah mendeskripsikan tahapan cupping atau quality control ini dengan warna, itu sangat memudahkan kita untuk mengecek kopi ini siap diseduh kapan, siap dipasarkan kapan, dan pastinya teman-teman customer bisa merasakan atau mengeksplor karakter kopi dari kami itu secara maksimal. Oke, yang selanjutnya untuk protokol cupping sendiri, kita tuh pengen memberi konsep gimana cupping itu bisa berjalan dengan rapi, benar, dan terus tanpa ada kericuhan. Misalkan saat kita prosesi cupping atau public cupping, biasanya kita memberikan nomor-nomor untuk memudahkan peserta cupping itu mencicipi kopi dimulai dari nomor 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, itu berfungsi untuk memudahkan peserta agar terkesan rapi, terus terkesan bagus. Kita pengen merepresentasikan Jaya itu juga rapi dan oke gitu. Nah, terus yang kedua, kita juga pengen kegiatan cupping, khususnya di public cupping itu ya, kita juga pengen teman-teman peserta cupping itu tidak tersugesti dengan kopi yang dihadapkan atau yang dicicipi. Nah, makanya kita sering kegiatan cupping itu semi blind. Jadi teman-teman tidak bisa tersugesti dengan nama atau flavor notes yang teman-teman rasain pada saat waktu cupping. Kita juga memberikan voting, biasanya ada stiker jempol Jaya Roasters gitu. Nah, itu bisa dilakukan di akhir kegiatan cupping, biar kita juga tahu nih kopi mana toh yang disukai market. Itu juga sebagai evaluasi buat kita juga, biar tahu market tuh sukanya kopi-kopi yang gimana. Mungkin dari hal-hal simple itu, karena mungkin dari keresahan kita dari Jaya Roasters, cupping kok gitu-gitu aja. Terus value apa yang bisa kita bawa pulang khususnya untuk Jaya Roasters, biar bisa lebih berkembang jauh, tahu market yang disukai teman-teman di luar. Mungkin itu sebagai salah satu contoh kita menggunakan voting gitu. Kami pengen ngenalin seperti apa sih experience dari kopi-kopi yang dimiliki oleh Jaya Roasters itu sendiri. Selain dari take over bar, kita juga beberapa kali melakukan public cupping, mulai dari kopi-kopi reguler bahkan hingga kopi-kopi eksotik dan competition. Oke, mungkin kedepannya kita pengen lebih banyak lagi untuk berkolaborasi dengan teman-teman secara offline. Jadi kalau misal ada yang pengen cupping, kita sangat-sangat dengan senang hati untuk menerima ajakannya, mungkin kayak gitu. Untuk program, kita punya beberapa program ya, program yang online dan yang offline. Nah, buat yang online dulu nih, kita pengen mencoba untuk memperkenalkan kopi ke masyarakat umum dengan bahasa yang sangat simpel ya. Walaupun ini terdengar simpel juga, tapi pada kenyataannya pekerjaan ini membutuhkan terus-menerus iterasi dan trial and error gitu. Jadi mungkin program secara online, bagaimana kita mengkomunikasikan dan mengartikulasikan produk kita secara konten di sosial media. Terus buat yang kedua adalah program offline-nya ini, kita beberapa kali melakukan take over bar bersama mitra, bahkan teman-teman yang belum jadi mitra kami. Tujuannya untuk memperkenalkan seperti apa sih kopi yang dimiliki oleh Jaya Roasters itu sendiri. Harapanku buat industri kopi, aku pengen customer sudah bisa mulai lebih aware terhadap apa yang mereka konsumsi, atau teman-teman juga bisa lebih tahu quality yang dimaksudkan dari roastery-roastery itu adalah quality yang seperti apa. Apakah quality yang bisa menghadirkan rasa dan kualitas dan juga harga yang setara, ataukah kopi-kopi yang punya value versus performance yang bagus.
atau roastery yang bisa menghadirkan transparansi harga, karena masing-masing dari hal yang disebutkan tadi punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke, harapanku untuk Jaya, aku pengen Jaya bisa lebih berkembang secara bisnis dan secara sourcing, karena aku melihat sourcing menjadi hal yang sangat utama dan menjadi DNA penting suatu roastery itu bisa berkembang. Jaya Roaster sendiri punya business hours mulai dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Jadi buat teman-teman yang mau cari kopi, biji kopi, filter kopi, kopi saset, kopi literan, bahkan sampai kopi filter, teman-teman bisa datang ke sini. Lokasinya ada di Jalan Sunan Kalijaga nomor 74, Jaban, Sidoarjo, Ngaglik, Sleman.